Menciptakan sebuah karya dan dikenang hingga kini tentu menjadi kebanggaan bagi sang penemu yang pastinya tergolong jenius. Begitu banyak penemuan yang bermanfaat hingga saat ini yang lahir dari ketidaksengajaan ataupun riset yang bertahun-tahun. Namun ada pula penemuan yang disesali penemunya. Mengapa demikian? Lantas penemuan apa sajakah yang awalnya diciptakan demi sebuah niat baik? Adalah Robert Proust, pria kelahiran Colorado, Amerika Serikat ini menciptakan ide dan konsep sebuah tata ruangan kantor. Berawal dari pekerjaannya di 3 museum termuka, yaitu Walker Art Center, The Smithsonian Institution, dan Henry Ford Museum. Robert Proust yang disapa akrab Bob diangkat menjadi bapak kubilak dunia setelah ia menemukan konsep tata ruang kerja yang cemerlang di mana karyawan memiliki privasi saat bekerja. Sayangnya ruang kubilak kantor yang Bob ciptakan awalnya hanya sebuah batasan dari sebuah kelompok pekerja. Semakin berjalannya waktu, kubik yang ada menjadi lebih kecil mengikuti perkembangan zaman. Bahkan membuat privasi antar karyawan makin tertutup hingga menurunkan sosialisasi dan intensitas pekerjaan. Hingga akhirnya Bob menyesalkan ciptaannya tersebut dengan sebuah anggapan bahwa kubilak ciptaannya menjadi sebuah kegilaan monolitik. Namanya terkenal beberapa tahun lalu dengan menciptakan sebuah karakter game yang unik, bahkan menjadi viral di tahun 2013. Ya, pasti kamu tahu game Flappy Bird yang terkenal sejagat raya. Penciptanya adalah Nguyen Ha Dong, pria asal Hanoi, Vietnam ini terkenal dan seketika menjadi kaya raya dari hasil penemuannya tersebut. Game untuk keluarga yang Nguyen Dong ciptakan awalnya hanya sebuah permainan sederhana. Dengan karakter burung, permainan ini mengarahkan burung tersebut untuk terbang menghindari rintangan berupa pipa. Mudahnya mengarahkan sang burung ini hanya dengan sentuhan jari, membuat game ini laris manis di dunia maya. Hanya karena viral dan diunduh hingga jutaan orang di dunia, game Flappy Bird nyatanya mendapat banyak respon negatif. Terutama di balik permainan burung terbang ini, banyak para pemainnya kecanduan. Bahkan melebihi kecanduan narkotika bagi pecinta game. Inilah alasan mengapa Nguyen Dong membenci hasil karya tersebut. Selain membuatnya frustasi, Nguyen juga merasa bersalah atas efek samping yang ditimbulkan dari permainan Flappy Bird yang terkenal ini. Seiring perkembangan zaman yang kian canggih dan berteknologi tinggi, begitu pula dengan perkembangan di dunia bisnis. Banyaknya promo produk yang bernama iklan nyatanya dapat Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di dunia maya yang selalu menghiasi sudut layar komputer ataupun smartphone. Namun pernahkah terbayangkan oleh Anda jika iklan-iklan ini mengganggu kenikmatan berseluncur di dunia maya? Ini pula yang disesali oleh pencipta iklan pop-up atau iklan mini yang terkadang timbul di tengah-tengah konten. Adalah Ethan Zuckerman, si jenius yang menciptakan sebuah penemuan mutakhir di dunia digital pada era 90-an. Di mana para pemilik produk dapat mengiklankan produk dalam bentuk mini di tengah sebuah konten di dunia maya. Belakangan iklan yang dikenal dengan pop-up ini sangatlah mengganggu pengguna internet. Melalui berbagai website internet, Ethan Zuckerman meminta maaf jika temuannya ini telah mengganggu banyak pengguna internet. Bahkan dirinya sempat mengkritik kehadiran pop-up yang belakangan terlihat tanpa aturan dan menjadikan dunia maya terlihat kotor dipenuhi dengan promo atau iklan. Apa jadinya jika sebuah alat diciptakan guna mempertahankan diri, justru berbuah buruk bagi orang yang menyalahgunakannya? Alat pertahanan diri bernama semprotan merica yang diciptakan oleh Cameron Lockman, pria asal Amerika dan bekerja di FBI ini, menyesali ciptaannya yang telah memakan korban. Pada tahun 2015 lalu, kepolisian Tuscaloosa, Alabama, Amerika,
menangkap seorang penjahat yang tengah beraksi melakukan tindak kejahatan. Sayangnya pria 35 tahun bernama Anthony Ware ini terkena semprotan merica dari salah satu polisi hingga akhirnya mengalami sesak nafas dan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Atas kejadian ini, Cameron Lockman merasa bersalah telah menciptakan sebuah alat pertahanan diri yang maksud awalnya baik, yaitu membantu mencegah tindakan kriminal dengan sebuah alat pertahanan diri berupa semprotan merica. Wah, sebaiknya alat pertahanan diri ini tidak beredar di Indonesia nih. Pasti akan banyak jatuh korban jika tidak mawas dalam penggunaannya. Itulah tadi beberapa penemuan yang disesali oleh para penemunya. Tentu hal positif yang perlu kita ambil dan manfaatkan di balik sebuah penemuan mutakhir agar berguna bagi pribadi ataupun orang lain.